Dan pada saat itu, tukang tahu tek ini ngelihat Bu Endang yang lagi berdiri di depan ruko. Terus Bu Endang ini memanggil, "Pri, Supri, gaweeno siji yo." Dan setelahnya Bu Endang ini sempat ngobrol ke tukang tahu tek ini, "Piye daganganmu, Pri? Laris ta?" "Waduh, wong kula nembe malam iki budal, Bu. Nggih dereng tak hitung." Kemudian Bu Endang ini bilang lagi, "Pri, ndelok kene ta, Pri? Deloken raiku, Pri." Nah, begitu Cak Pri, si tukang jual tahu tek ini noleh, ternyata di situ ada sosok pocong dan wajahnya itu hancur dan gosong gitu loh. Nah, sampai pada satu malam ketika Ayu ini tidur, sosok Bu Endang ini datang lagi. Wujudnya sama, masih pakai kain kafan dan wajahnya itu hitam. Dia bilang di situ, "Nduk, tolong tagihin duitnya ibu, Nduk. Tolong ya, Nduk." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita satu kisah mistis, dan kali ini berkaitan dengan kematian seorang lintah darat. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu, jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Untuk cerita kali ini dituturkan oleh rencang kita yang bernama Astri. Astri ini berdomisili di Surabaya dan sampai hari ini masih tinggal di sana. Jadi dia cerita bahwa dulu di sekitaran tahun 2003, Astri ini pernah tinggal di satu lokalisasi yang ada di Surabaya. Nah, kalau kita bicara tentang lokalisasi yang ada di Surabaya, rencang semua, memang pada masa-masa itu sebelum dibubarkan seperti masa sekarang ini, memang banyak sekali lokalisasi-lokalisasi yang tersebar di sana, di Surabaya. Nah, mungkin yang kita kenal atau kita tahu adalah Doli. Karena Doli ini pernah menjadi salah satu lokalisasi yang bisa dikatakan sangat besar dan memang sangat terkenal. Tapi sebenarnya masih banyak sekali lokalisasi yang ada di Surabaya pada waktu itu. Nah, kenapa saya pegang buku ini? Jadi kalau rencang semua pernah membaca buku tetralogi dari Bung Pramudia Anantatur, di buku yang berjudul Bumi Manusia. Di sini pernah disinggung tentang kembang Jepun yang lokasinya sampai sekarang masih ada di sana. Jadi info dari Astri ini, lokasinya ada di dekat Jembatan Merah dan sekarang menjadi lokasi pertokoan atau pecinan. Nah, dulunya di situ adalah lokalisasi gitu loh, dimana ya banyak sekali PSK dari Jepang yang bekerja di sana. Jadi memang karena warga sekitar itu kalau menyebut orang Jepang itu kan dengan panggilan Jepun, maka akhirnya tempat ini dikenal dengan nama Kembang Jepun, yang artinya banyak sekali kembang-kembang perempuan Jepang yang ada di sana. Artinya PSK dari Jepang gitulah. Nah, Astri ini menuturkan kalau dulu ketika Astri masih duduk di kelas 3 SMP, dia punya satu teman yang namanya Ayu. Ayu ini adalah anak dari Bu Endang yang rumahnya kebetulan ada di gang sebelah di tempat Astri itu tinggal. Nah, Bu Endang ini adalah seorang janda yang punya 3 anak. Yang pertama itu Ayu, dan yang kedua ini Titin. Lalu
satu anaknya yang paling kecil, kalau dalam bahasa Jawa ini anak bontot, anak ragil itu bernama Eko. Akan tetapi dia sudah meninggal ketika dia itu baru berusia 7 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pada saat itu ketika Bu Endang ini menjanda, dia ini kan mulai membuka satu usaha untuk menyambung hidupnya. Jadi Bu Endang itu memutuskan untuk menjual seperti beraneka macam peralatan rumah tangga, lalu baju-baju atasan dan juga bawahan untuk perempuan yang ditawarkan ke warga sekitaran dari kampung situ dan juga para PSK yang ada di sana. Karena kan dia ini memang tinggal di satu lokalisasi yang ada di sekitaran Surabaya itu. Nah, awalnya Bu Endang ini menjual barang-barang dagangannya itu secara kontan rencang semua, secara tunai gitulah, cash. Tapi karena banyaknya permintaan dari para PSK dan juga dari orang-orang yang ada di sekitaran kampung situ supaya barangnya ini bisa dikredit, bisa dicicil, akhirnya Bu Endang ini pun mulai merubah konsepnya. Yang semula tunai cash itu menjadi sistem kredit ataupun dicicil. Nah, hal itu pun berjalan hingga berbulan-bulan lamanya, sampai pada akhirnya usahanya ini mulai bisa dikatakan berkembang. Bahkan ya malah cenderung sudah maju gitu usahanya, sudah benar-benar besar gitulah. Kemudian ada beberapa orang itu yang mulai akan minjem uang ke Bu Endang. Nah, awalnya Bu Endang itu kan keberatan untuk ya meminjamkan uang itu. Akan tetapi karena ada usulan dari beberapa orang temannya, akhirnya Bu Endang itu pun mulai meminjamkan uangnya, dan itu dengan bunga yang sangat besar. Bunganya itu mencekik. Nah, gak lama kemudian banyak permintaan dari orang-orang yang akan minjem uang ke Bu Endang itu. Kalau Bu Endang ini ya diminta untuk menurunkan bunganya. Nah, mau gak mau karena banyaknya permintaan, Bu Endang ini pun akhirnya setuju. Karena ya itu memang banyak sekali dari orang-orang kampung sekitaran situ yang akan pinjam uang. Di antaranya juga para PSK yang ada di sana. Nah, dari awal yang Bu Endang ini cuma ya menjual barang-barang rumah tangga dan juga baju-baju, dari situlah kemudian dia mulai beralih ke pinjam meminjam uang. Ya bisa dikatakan Bu Endang ini akhirnya kan menjadi seorang lintah darat atau rentenir di kampung sekitaran situ. Dan ya, hal itu pun berlangsung sampai sekitaran 2 tahun lebih. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika ada orang yang minjem uang ke Bu Endang dan orang ini minjem uang untuk modal usahanya. Awalnya usaha dari orang itu mulai maju, kemudian secara tiba-tiba ini menurun sampai akhirnya orang ini tidak bisa bayar tepat waktu ke Bu Endang cicilan dari pinjamannya itu. Dimana awalnya orang itu selalu bisa bayar tepat waktu gitu loh. Karena karakter Bu Endang itu orangnya selalu keras sama orang yang meminjam uang, apalagi kalau udah jatuh tempo gitu. Jadi ketika Bu Endang itu datang untuk nagih, orang-orang yang pinjam itu selalu panik karena belum bisa bayar. Woi, Bu Endang teko, Bu Endang teko. Nah, nggak jarang pula beberapa dari orang yang punya tanggungan itu terlihat masuk ke rumahnya masing-masing. Jadi ya seperti kucing-kucingan gitu loh. Jadi seperti ngumpet karena takut dibentak-bentak oleh Bu Endang. Nah, kenapa Astri ini yang ngirim cerita ini kok bisa menuturkan seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman. Jadi orang tua dari Astri pada saat itu juga pernah minjem uang ke Bu Endang. Jadi waktu itu Bu Endang ini datang ke rumahnya dari si Astri itu untuk nagih hutang. Nah, karena waktu itu ibunya Astri ini belum pegang uang, jadi ya belum diberi oleh bapaknya yang pada saat itu belum gajian. Jadi ibunya Astri ini langsung masuk ke rumah. Begitu juga dengan Astri, disuruh masuk ke rumah ini sama ibunya. Masuk, Nduk, masuk, ada Bu Endang. Nanti seolah-olah tidak ada orang ya di rumah, daripada nanti dibentak-bentak. Nah, akhirnya mereka pun masuk. Dan ternyata Bu Endang itu di depan pagar itu teriak-teriak, "Sum, metu Sum, metu. Aku weruh kon ning jero. Ayo metu." Jadi Bu Endang itu teriak-teriak manggil ibunya Astri yang bernama Sumiati. Nah, di dalam itu Astri dan ibunya ini tidak berani ngomong apa-apa gitu kan. Mereka diam aja meringkuk. Kemudian Bu Endang ini loncat dari pagar rumah si Astri itu. Lalu dia masuk ke teras dan langsung ngintip ke jendela kaca gitu. Setelahnya Bu Endang ini langsung ngetok-ngetok ini
ngetok-ngetok nggak pakai aturan gitu, sambil ngintip gitu. Som, ayo metu. Kon yang jero aku ora. Ayo metu. Jadi sampai segitunya rencang semua. Kalau nagih utang itu sampai segitunya. Nah, kejadian itu pun berulang terus. Jadi kalau ada orang yang minjem uang terus sampai jatuh tempo, gimana pun caranya, Bu Endang ini pasti akan ngejar orang ini. Jadi ditunggu, walaupun dari siang itu ditunggu sampai sore, sampai orang ini benar-benar keluar. Sampai pada akhirnya Bu Endang ini dikenal sebagai orang yang jahat, seorang lintah darat yang sangat jahat. Nah, singkat cerita, pada waktu itu di sekitaran bulan Mei, Bu Endang ini sedang mandi. Dia ini mandi di kamar mandi atas yang ada di rumahnya, karena memang rumahnya itu ada 2 lantai. Jadi sebenarnya ruko 2 lantai yang difungsikan juga sebagai tempat tinggal oleh Bu Endang dan kedua anaknya, Ayu dan Titin tadi. Dan dia itu, Bu Endang, nggak dengar bahwa di luar rumahnya itu pada saat itu orang-orang sudah pada berteriak, "Oh, kobongan, kebakaran." Nah, dalam peristiwa itulah Bu Endang ini terjebak di dalam kamar mandi, kemudian terbakar. Karena ketika ditemukan, dia itu memang posisinya ada di dalam kamar mandi, meringkuk itu, nggak pakai busana, dan seluruh tubuhnya itu gosong terbakar. Dan ternyata belakangan hari itu disinyalir kalau kebakaran itu terjadi karena ada korsleting dari salah satu mobil, di mana mobil ini terparkir di dalam salah satu ruko yang berjejeran dengan ruko dari Bu Endang juga. Kemudian karena korsleting itu mobil kan jadi terbakar, dan api ini langsung menjalar ke ruko-ruko yang lain termasuk punya Bu Endang itu. Nah, waktu itu kondisinya Ayu dan Titin itu lagi main, lagi tidak ada di rumah ketika kebakaran itu terjadi. Jadi mereka berdua ini kan selamat, alhamdulillah. Nah, setelah peristiwa itu, 2 anak dari Bu Endang, si Ayu dan Titin ini akhirnya tinggal bersama budenya, kakaknya dari Bu Endang yang rumahnya itu ada di kampung sebelah. Nah, singkat cerita, setelah dimakamkan itu jenazah dari Bu Endang, kemudian tahlilan dari Bu Endang ini pun mulai digelar di rumah dari budenya si Ayu dan Titin itu, kakaknya Bu Endang. Lalu di hari kedua, si Ayu, anaknya dari Bu Endang itu, yang pertama sempat cerita ke Astri yang ngirim cerita ini, karena mereka ini berteman baik gitu loh. Ayu itu cerita bahwa di hari kedua setelah meninggalnya ibunya itu, pada saat Ayu ini tidur, dia ini mendengar ada perempuan yang nangis di pojokan dari kamarnya gitu loh. Nah, Ayu ini jadi bangun, dan ternyata Ayu itu melihat ada pocong yang sedang duduk persis di sampingnya. Yang awalnya ini ada di pojokan, Ayu ini samar-samar melihat. Setelah Ayu ini terbangun, dia ngucek-ngucek matanya. Di pojokan ini pocong udah tidak ada, dan ternyata pocong ini udah ada di tepat di sampingnya gitu. Dan begitu pocong ini noleh, Ayu ini bisa memastikan kalau pocong itu adalah ibunya. Jadi wajah dari ibunya itu masih kelihatan gitu loh, tapi sudah nampak hancur dan gosong. Jadi waktu itu kondisi dari Bu Endang ini sangat menyeramkan. Kemudian dia ini bilang ke Ayu, sosok yang menyerupai Bu Endang itu, sosok pocong yang menyerupai Bu Endang itu bilang ke Ayu, "Nduk, tagihan utangnya wong-wong ya, Nduk. Dikon bayar, nggo bayar sekolahmu, Nduk." Nah, waktu itu Ayu ini tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali gitu loh, tapi dia ini bisa dengar. Jadi sosok pocong yang menyerupai Bu Endang ini berucap seperti itu, seolah-olah ucapannya itu mewakili Bu Endang. Nah, karena Ayu itu ketakutan dan tidak bisa menggerakkan badannya, itu tidak bisa digerakkan sama sekali, Ayu pun akhirnya pingsan pada saat itu juga. Nah, di keesokan harinya, Ayu pun cerita ke budenya itu kalau semalam dia ditemui ibunya dalam wujud pocong. Nah, budenya waktu itu sempat bilang ke Ayu, "Wes, Dok, kamu itu tidak usah pikiran yang aneh-aneh sama ibumu sendiri. Ibumu sudah meninggal. Ya sekarang tugasmu itu kan cuma mendoakan dan jangan sampai lepas berdoa." Akhirnya Ayu pun nurut dan mengabaikan kejadian itu. Lalu beberapa hari kemudian, ternyata ada laporan bahwa beberapa dari warga kampung sekitaran situ juga diteror oleh sosok pocong yang menyerupai Bu Endang. Nah, kebetulan waktu itu ibunya Astri sendiri yang diteror, termasuk salah satunya gitu loh.
Jadi ceritanya gini rencang semua. Jadi malam itu ketika Astri dan ibunya ini mau tidur, Astri itu sempat dongengan gitu loh, sempat ngobrol dengan ibunya. Dan Astri itu bilang ke ibunya tentang kejadian kalau Ayu ini didatengin Bu Endang gitu, melihat penampakan dari Bu Endang. Astri cerita, Bu, kemarin loh Bu, Ayu itu didatengin ibunya dalam wujud pocong. Nah, ibunya si Astri ini bilang sambil wajahnya ini agak ketakutan, wis Duk, ojo cerita kok ngono, ibu itu wedi. Soalnya Bu Endang itu kan semasa hidupnya jahat, ibu takut lah, nggak usah cerita kayak gitu. Nah, Astri ini kan jadi nurut karena dia sebenarnya sendiri juga takut gitu. Akhirnya mereka berdua pun tertidur. Dan ternyata di malam itu Astri ini dengar ada yang ngetuk pintu dari rumahnya dengan keras. Tok 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 tok. Dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Jadi ketukan pintu itu menurut Astri adalah ketukan yang tidak wajar. Selain dari ketukannya itu yang keras, tuk, 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 tuk. Dan waktu itu sudah jam 1 dini hari. Nah si Astri ini kan jadi batin, masa iya ada tamu ngetuk kayak gitu di jam segini. Nah Astri ini kan kaget, terus bangunin ibunya yang tidur di sebelahnya gitu. Bu, bangun Bu, itu siapa Bu? Kok ada yang ngetuk-ngetuk pintu jam segini? Nah, ibunya pun kaget. Setelah bangun ini mendengar ketukan itu jadi kaget. Karena memang ketukannya itu tidak wajar. Tok, 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 tok. Nah, mereka berdua pun akhirnya keluar dari kamar. Dan ketukan ini terus menerus seperti itu. Kemudian terdengar suara Bu Endang ini yang berucap, Sum, aku reti Sum, koneng jero. Ayo metu Sum. Nah, karena ibunya Astri ini mengenali betul kalau itu adalah suara Bu Endang, akhirnya ibunya ini kan ketakutan sampai nangis gitu. Akhirnya Astri juga ikut nangis karena saking takutnya. Kemudian mereka berdua ini lari dan masuk ke dalam kamar. Dan suara Bu Endang itu masih terus terdengar. Sampai ya kisaran selama 10 menit gitu. Nah, sampai pada keesokan harinya, banyak dari warga sekitaran situ yang mulai cerita kalau di tengah malam itu sosok Bu Endang ini keliling kampung kayak semasa dia ini masih hidup. Jadi semasa Bu Endang hidup itu, Bu Endang itu selalu bawa tas yang ditenteng gitu loh. Dan setiap kali melewati kampung, Bu Endang ini matanya selalu ngelirik gitu, ke kanan, ke kiri. Jadi seperti mengawasi dari rumah orang-orang yang punya tanggungan sama dia, sama dirinya. Nah, waktu itu memang ada satu kesaksian dari satu warga kampung. Jadi dia ini memang melihat sosok Bu Endang itu jalan-jalan seperti biasa gitu, seperti semasa dia hidup. Nah, karena orang ini takut, akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Kemudian ada satu kejadian lagi. Waktu itu ada tukang tahu tek langganan dari Bu Endang, di mana tukang tahu tek ini belum tahu kalau Bu Endang ini sudah meninggal. Karena hampir 3 bulan lamanya tukang tahu tek ini lagi pulang kampung untuk mengurus istrinya yang lagi sakit. Nah pada waktu itu dia ini baru jualan lagi di malam itu setelah libur lama untuk pulang kampung itu tadi. Dan seperti di bulan-bulan sebelumnya, dia ini lewat seperti biasa di depan ruko dari Bu Endang yang ruko ini bekas kebakaran itu. Nah pengakuan dari tukang tahu tek itu, ketika dia ini lewat dan melihat ruko dari Bu Endang, ya kayak seperti biasa, nggak seperti ruko bekas kebakaran gitu loh. Jadi nampak ini normal-normal aja. Dan pada saat itu tukang tahu tek ini ngelihat Bu Endang yang lagi berdiri di depan ruko. Terus Bu Endang ini memanggil, Pri Supri, gawe eno siji yo. Oh nggih Bu Endang. Dibuatlah tahu tek itu. Dan setelahnya Bu Endang ini sempat ngobrol ke tukang tahu tek ini. Piye daganganmu Pri? Laris tak? Waduh, wong kula nembe malam iki budal Bu. Nggih dereng tak hitung. Nggih muga mawon laris lah. Kemudian Bu Endang ini bilang lagi, Pri, ndelok kene ta Pri? Deloken raiku Pri. Nah, begitu Cak Pri, si tukang jual tahu tek ini noleh, ternyata di situ ada sosok pocong dan wajahnya itu hancur dan gosong gitu loh. Cak Pri ini kemudian lari sampai rombongnya. Rombong itu gerobak, kalau bahasa Jawa Timuran kalau tidak salah ini gerobak ya, rombong itu ditinggal di situ, ditinggal aja rombongnya itu, dia ini lari. Jadi rombong itu masih ada di lokasi yang sama di depan rukonya dari Bu Endang sampai di keesokan harinya. Nah singkat cerita, berita ini pun jadi gempar gitu loh. Jadi orang-orang itu semakin yakin kalau sosok pocong yang menyerupai Bu Endang ini menghantui warga. Sampai kemudian banyak warga itu yang mulai merasa tidak nyaman gitu kan, karena terus-terusan diteror kejadian-kejadian semacam itu.
Apalagi si Ayu ini anaknya dari Bu Endang. Dia ini merasa kok banyak sekali ya orang-orang ini yang di kampung bilang kalau ibuku ini gentayangan. Jadi Ayu ini sano, kasihan dia. Nah, pada waktu itu ketika si Ayu ini berangkat sekolah pun, Ayu ini sering dijadikan bahan omongan oleh teman-teman sekolahnya. Nah, waktu itulah Ayu itu sempat bilang ke Astri kalau dia ini sudah tidak tahan. Karena ya kenapa sih kok orang-orang di sekitaran kampung, bahkan sampai teman sekolahnya itu semuanya ngomongin tentang sosok Bu Endang yang gentayangan. Sosok yang katanya ini menyerupai ibunya. Nah, sampai pada satu malam ketika Ayu ini tidur, sosok Bu Endang ini datang lagi. Wujudnya sama, masih pakai kain kafan dan wajahnya itu hitam. Dia bilang di situ, "Nduk, tolong tagihin duitnya ibu, Nduk. Tolong ya, Nduk." Nah, karena Ayu waktu itu sudah biasa ketemu ibunya dalam wujud pocong seperti itu, Ayu ini udah tidak begitu takut lagi. Dia pun sempat bilang, "Bu, njaluk tolong, Bu. Ojo ngetok-ngetok meneh ya, Bu. Ayu isin, Bu. Ayu iki dijadikan bahan omongan sama orang-orang dan juga teman-teman sekolah Ayu. Ibu ya mbok yang tenang, Bu, di sana. Jangan datang-datang lagi." Nah, begitu Ayu ini bilang seperti itu, sosok Bu Endang ini langsung ketawa sembari berucap, "Enak ay." Kemudian sosok pocong yang menyerupai Bu Endang itu langsung ngilang gitu aja. Disitulah Ayu itu kaget itu. Jantungnya itu langsung berdegup dengan cepat. Dia ini bingung. Ya Allah, kok ibuku jadi kayak gini ya? Kenapa ibuku jadi kayak gini? Nah, singkat cerita, di keesokan harinya, Ayu itu cerita lagi ke budenya kalau semalam ibu itu datang lagi. Dan akhirnya di situ budenya Ayu itu punya inisiatif untuk nyari satu orang pinter. Dia nyari orang pinter dan pada akhirnya orang ini pun datang ke makamnya dari Bu Endang. Di sana, di atas makam dari Bu Endang itu, dia seperti melakukan satu ritual. Dan kemudian di sore harinya, orang pinter ini bilang ke budenya Ayu, "Sudah, Bu, kalau sosok pocong itu datang lagi, nanti langsung bilang aja, suruh balik. Ojo ngisin-ngisini, jangan malu-maluin." Nah, waktu itu budenya Ayu ini bilang, "Janganlah, Pak, saya takut, Pak." Nah, si orang pinter ini kan kembali bilang, "Loh, sampean ini kenapa takut? Wong itu adiknya sampean sendiri kok. Kan Bu Endang itu adiknya sampean sendiri. Kenapa takut?" Langsung ngomong gitu aja, tidak apa-apa. Nah, akhirnya budinya dari Ayu ini pun nurut. "Ya sudah, Pak, nanti coba tak berani-beraniin lah." Nah, kemudian pada satu malam ternyata benar rencang semua. Sosok Bu Endang ini datang langsung di depan budinya Ayu. Waktu itu budinya Ayu ini sedang duduk-duduk di ruang tamu, sedang bersantai di malam hari. Dan tiba-tiba ada penampakan pocong dari Bu Endang itu. Jadi penampakannya ini seperti lampu yang menyala dari gelap ini menuju ke terang gitu loh. Syat. Kemudian langsung berwujud seperti pocong dan ngadep ke arah budenya Ayu. Nah, waktu itu budenya Ayu itu tidak berani menatap pocong ini. Jadi sambil nunduk, akhirnya budenya Ayu ini kan bilang, "Dek, mbok yo mulai neng alammu. Mbok yo ojo ganggu, Mbak. Mbak iki isin, Dek. Anak-anakmu yo sakno kae lho. Anak-anakmu ngesakno. Sing tenang ning kono." Nah, waktu itu sosok pocong ini kayak seolah-olah terus melihat ke arah budenya dari Ayu itu. Dia ini seperti tidak mau pergi dan seolah-olah ini ngece gitu loh, sedakap gini. Dia terus melongo seperti itu dan budenya Ayu itu sekali lagi bilang, "Dek, ojo ganggu sih, Dek. Mbak iki isin. Ndang mulai kono, sing tenang neng alamu." Kemudian sosok pocong ini terdengar seperti menggeram gitu, sambil sedakap gitu. Sambil terus menatap budenya Ayu. Karena waktu itu budenya Ayu ini juga ingat sama kata-kata dari orang pinter yang sempat ditemuinya, kalau dia ini jangan sampai takut. Akhirnya budenya Ayu itu tetap di situ, duduk dan berusaha untuk terus memberanikan diri menghadapi pocong itu. Pocong itu masih terus menggeram. Sampai pada akhirnya pocong ini pun pergi dengan sendirinya. Nah, singkat cerita, di malam berikutnya Ayu juga didatengin sosok pocong itu lagi. Dan waktu itu ketika pocong yang menyerupai Bu Endang ini datang, Ayu itu coba berdialog dengan sosok pocong itu. Ayu ini bilang, "Kalau kamu itu benar ibuku, kamu pasti gak akan berbuat seperti ini. Tapi kalau kamu setan yang niru-niru wujud ibuku, aku gak bakalan kasih kamu ampun."
Jadi Ayu ini mulai berani rencang semua. Karena sosok pocong ini terus-menerus mendatangi Ayu. Dan pada waktu itu, sosok pocong ini terus sedekap gitu. Sedekap ini, ngadep di hadapan Ayu. Dan sosok itu seperti tidak bergeming sama sekali. Tapi waktu itu, Ayu ini terus memberanikan diri. Udah, aku nggak bakalan takut. Sekarang ini aku nggak bakalan takut. Dan nggak lama kemudian, pocong ini tiba-tiba menghilang dengan sendirinya gitu. Nah, hari pun terus berjalan. Kemudian mulai ada laporan dari para warga kalau mereka ini merasa sudah aman, sudah tidak didatengin lagi oleh sosok pocong yang menyerupai wajah dari Bu Endang ini. Dan orang-orang yang punya tanggungan itu, setelah didatangi sosok pocong yang menyerupai Bu Endang, mereka pun mulai membayar tagihan-tagihannya yang belum terselesaikan. Tagihan itu dibayarkan kepada Ayu, dan ternyata rencang semua banyak sekali orang-orang ini yang datang ke Ayu untuk membayar hutangnya. Nah, dari situlah kemudian isu tentang pocong Bu Endang ini pun mulai menghilang. Dan sampai kemudian beberapa bulan setelah kejadian-kejadian itu, tidak ada lagi ada penampakan sosok pocong yang seperti menyerupai almarhumah Bu Endang ini. Nah, kisah ini memang pernah terjadi di salah satu daerah di Surabaya. Dan kisah ini dituturkan oleh orang asli sana, yaitu Astri, yang sampai hari ini masih berdomisili di Surabaya. Terima kasih Mbak Astri sudah mengirimkan cerita ini kepada kami, dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.